Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, sudah beberapa waktu ini saya tidak melakukan kajian lagi dikarenakan ada suatu dan lain hal ya. Karena beberapa pekerjaan saya menuntut saya untuk keluar kota dan menginap beberapa hari. Pertama, yang kedua ada beberapa urusan kemarin ya yang terjadi yang membuat saya untuk menyelesaikannya berkaitan dengan tugas saya di lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sekarang kita dapat melakukan kajian lagi ya. Semoga harapan kita, saya dan harapan saya semoga apa yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat saya terutama menjalankannya dengan secara kontinuitas dalam suatu kontinuitas atau keistiqomahan tertentu. Ya, pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Quran dan diakhiri dengan pembahasan tentang perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi ya, yang telah kita tuntaskan kemarin. Kali ini kita telah masuk ke dalam bab ketiga dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran, yaitu yang bertemakan tentang wahyu. Ya, perlu diketahui sebelumnya bahwa di dalam permulaan bab ini saya menemukan beberapa kosakata di dalam kitab ini yang saya anggap cukup sulit karena belum akrab di telinga saya, yang berkaitan dengan bahasa-bahasa ilmiah dalam bahasa Arab, bahasa-bahasa saintifik, bahasa-bahasa peristilahan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh Syekh Mana Khalil Qattan ini sebagai suatu background dalam memahami tentang wahyu ya. Saya melihat bahwa pendahuluan bab ini adalah suatu semacam eksposisi ya, semacam suatu paragraf-paragraf eksposisi yang menggiring pembaca untuk bagaimana caranya mempercayai tentang eksistensi tentang wahyu. Nah, baiklah kita mulai ya. Tapi sebelum saya mulai, seperti saya sudah kemukakan dari awal sesi ini ya, dari awal sesi kajian ini saya sudah mengatakan bahwa kami terbuka terhadap setiap masukan-masukan yang konstruktif, kritik-kritik, saran dan sebagainya. Nanti sejauh para pemirsa memiliki masukan-masukan tentang pemaknaan atau pembacaan dalam kaidah-kaidah nahwiyah, i'rab dan kaidah-kaidah sarfiyah, tasrif dan sebagainya, morfologi, ya silakan diberikan masukannya ke dalam email yang saya terapkan dalam deskripsi dari video ini, email kami tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahyu. Bab ketiga, Al-Wahyu, tentang wahyu. Imkaniyatul wahyi wa wuqu'ihi ya. Kemungkinan adanya wahyu wa wuqu'ihi dan terjadinya wahyu itu. Itulah kenapa saya mengatakan barusan ya, paragraf-paragraf di dalam pendahuluan ini oleh Syekh Mana Khalil Qattan itu merupakan suatu semacam paragraf-paragraf eksposisi ya. Paragraf-paragraf yang ditujukan untuk menggiring para pembaca bagaimana bisa wahyu itu bisa dipahami oleh kita secara logika ya.
dan bagaimana kenyataan-kenyataan wahyu itu bisa kita capai ya secara pemahaman logis dan empiris. Bismillahirrahmanirrahim. Izdaharat al-hayatu al-ilmiyatu. Izdaharat al-hayah al-ilmiyah. Kehidupan ilmiah telah berkembang secara pesat. Wabaddadat, melaju secara pesat. Wabaddadat ash'atuha, dan cahayanya telah menerangi kulla raibatin, segala hal yang meragukan, kanat, yang pernah ada. Tasawwur nas ila ahdin qaribin fi ma wara al-madatin min ruh. Tasawwur nas ila ahdin qaribin fi ma wara al-madati min ruh ya. Jadi perkembangan kehidupan keilmuan kehidupan saintifik itu izdaharat, telah melaju secara pesat. Wabaddadat ash'atuha kulla raibatin kanat, dan telah menyapu ya, dan telah cahaya ilmu telah menyapu kulla raibatin, setiap hal yang meragukan, kanat, yang pernah ada, kanat tasawurun nas ila ahdin qaribin, telah menerangi segala keraguan yang merayap dalam diri manusia selama ini. Penerjemahan kanat kulla raibatin kanat, sebenarnya semua keraguan yang pernah ada. Tasawwarun nas ila ahdin qaribin, yang telah merayapi manusia selama ini ya, fima wara al-madati, tentang apa yang ada di balik alam materi, min ruhin, dari masalah roh. Jadi perkembangan sains itu telah membawa manusia ke, maksudnya begini, perkembangan sains itu telah melaju dengan cepat dan telah membuat manusia itu hilang keraguan-raguannya tentang adanya sesuatu di balik yang nyata, adanya sesuatu di balik kenyataan yang kita lihat ya, yaitu alam metafisika. Jadi ada fisika, ada metafisika. Jadi alam fisik itu sebenarnya ada satu hal di balik apa yang di balik fisik kita ini. Itu. Dan itu telah disingkap oleh ilmu, itu maksudnya. Wa amanal ilmi al-madi, dan ilmu materialis itu telah mempercayai alladhi wada'a jullul kainat, yang mana ia meletakkan sebagian besar dari keberadaan ini tahta tajribah, tahta tajarrubah, di bawah suatu eksperimentasi, wal ikhtibar, dan pengujian, bi anna hunaka alaman, bahwa di sana itu ada suatu alam lain, ghaibiyan, yang itu sifatnya metafisik, sifatnya gaib, wara'a hadzal alam, di balik alam al-musyahid yang tampak. Jadi maksudnya pada perkembangan sekarang ini, ilmu pengetahuan atau sains itu telah mempercayai bahwa ada sesuatu hal lain yang belum kita dapat amati secara pasti ya, di balik suatu hal yang tampak kepada kita. Ya. Itu ya, itu. Nah ini suatu perkembangan ya. Kalau kita bahas secara filsafat ilmu itu kan, pada dasarnya ilmu itu mengkaji suatu hal yang sifatnya itu fisik, bukan yang transenden, bukan yang tidak kelihatan. Yang gaib atau yang transenden itu tidak dibahas oleh ilmu. Tapi masalahnya menurut statement yang diberikan oleh Syekh Manak Khalil Qotton, itu ternyata bagaimanapun ya,
eksperimentasi yang dilakukan oleh sains, ternyata dia tetap membuktikan bahwa di balik sesuatu yang nampak ini ternyata ada hal lain yang tidak tampak. Manusia itu kan punya fisik. Ada orang yang wajahnya menarik, ada orang yang wajahnya mungkin kurang menarik. Tapi ada hal lain yang ternyata itu di sana ada hal yang goib yang sifatnya metafisik yang ternyata di balik yang nampak itu. Ya, ada di balik yang nampak itu, misalkan perasaan, ya, pikiran, perasaan, dan juga kata hati. Nah, itu kan sesuatu yang tidak nampak, akan tetapi gejalanya itu bisa diamati, gitu ya. Gejalanya bisa diamati, tapi hayahnya itu atau kainahnya itu, keberadaannya itu tidak bisa terlihat, tapi gejalanya ada. Orang bisa punya rasa malu, orang bisa punya rasa itu maksudnya. Nah, ini satu paragraf pendahuluan ya yang akan menggiring kita bagaimana wahyu itu bisa mungkin terjadi ya. Mungkin orang agnostik ya, orang yang tidak percaya hal yang gaib-gaib, orang yang tidak percaya Tuhan. Mana mungkin orang itu mendapat wahyu. Nah, tapi ini kita coba memahami wahyu dari sudut pandang ilmiah dulu. Bi anna hunaka 'alaman ghaibiyan wara'a hadzal 'alam al-musyahid. Wa anna 'alamal ghaib, dan bahwa saja alam gaib itu adaq wa a'maq, lebih dalam dan lebih luas min 'alami syahadah, daripada alam yang dunia yang tampak ini. Wa aksarul mukhtara'at al-hadisah, dan kebanyakan penemuan-penemuan yang baru, modern, allati akhadat bi albabin nas, dan kebanyakan temuan-temuan modern yang membimbing pikiran manusia, tahjubu wara'aha hadas sir al-khafi, ya, tersembunyi di baliknya, ya. Tersembunyi di baliknya perkara-perkara samar ini, al-khafi yang halus, ya. Wara'aha hadas sir, ya. Tahjubu wara'aha, tersembunyi di baliknya, hadas sirru, rahasia-rahasia ini, al-khafi yang halus, alladhi ajazal ilmu, yang tidak mampu, ilmu tidak mampu an idraki kahnihi, untuk menemukan keberadaannya. Wa illa hada asaruhu wa madahiruhu, meskipun ya gejala-gejalanya bisa dirasakan. Wa qarraba hada, dan wa qarraba hada ba'da syiqqati baina tanaqquli lil adyan wal iman biha, ya. Dan hal ini telah mendekatkan antara pengingkaran terhadap agama, wal iman, dan iman. Ini telah mendekatkan adanya gap, adanya jarak, adanya kesenjangan baina tanaqquli lil adyan, antara pengingkaran terhadap agama, wal iman, dan keimanan. Yang dulu asalnya orang yang mengingkari agama dengan orang yang beriman itu sangat jauh, dengan adanya penemuan-penemuan ini mereka itu menjadi semakin dekat. Ya. Bima musaddiqan liqaulihi ta'ala, ini membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 85. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Surat Al-Fussilat ayat 53, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim, kami akan memperlihatkan mereka,
ayatina, ayat-ayat kami, fil afaki, dari ujung-ujung horizon, wa fi anfusihim, dan di dalam mereka sendiri, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lahum, bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Allah itu maha benar. Fussilat ayat 53. Wa qawlihi, dan membenarkan firman-Nya Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, daripada ilmu itu, illa qalila, kecuali sedikit. Fal buhus an-nafsiyah, pembahasan tentang psikologi ar-ruhiyah dan masalah-masalah kejiwaan, laha fi madamiril ilmi al-an makanatuha, pada saat ini telah mendapatkan tempatnya di dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Wa yusaniduha wa yuqarribuha ilal afham, dan hal itu disandarkan dan didekatkan ilal afham, kepada pemahaman tafawatan nasu fi madarikihim, yang mana manusia itu berbeda-beda, fi madarikihim, di dalam kemampuannya, wa muyulihim, dan kecenderungannya, wa waraizihim, dan wa muyulihim, dan kecenderungannya, wa wazairihim, dan naluri mereka. Faminal ukul, dan diantara intelijensia tersebut, al-abqari, terdapat keinteligensia yang cerdas, al-faddil ladhi yabtakiru kulla jadidin, ya. Terdapat kecerdasan atau intelijensia yang sangat terang benderang, al-fadd, yang mampu mengeluarkan, yabtakiru kulla jadidin, mengkreasikan sesuatu yang baru. Wa minha al-ghabi, dan sebagian di antara mereka al-ghabi, ada yang lemah pikirannya, alladhi yasta'sa alaihi idraku badihil umur, yang mana mereka tidak mampu untuk memikirkan sesuatu yang perkara yang remeh-temeh. Nah, itu ya. Jadi pembahasan psikologis itu ada yang pembahasan psikologis itu menemukan bahwa ternyata pikiran manusia itu ada yang cemerlang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Wa bainal manzilataini, dan di antara dua kubu itu, darajatun, terdapat gradasi. Wan nufus, dan masalah kejiwaan, kadzalika, begitu juga. Minha as-safi al-musyrik al-musyarrak, minha as-safi al-musyarrak. Di antara nufus itu, di antara jiwa itu, ada yang jiwa yang suci, wal al-musyarrak, yang tercerahkan, wal khabis, dan ada juga yang jiwa yang kotor, al-muqtam, dan gelap. Wa jismul insan, ya, dan jasad manusia, yatwi wara'ahu ruhan fi sirri hayati, ya, terdapat di baliknya sebuah rohani, roh, hiya sirru hayatihi, yang itu merupakan inti daripada hidupnya itu. Wa idza kana al-jismu tabla daratuhu, ya, dan jika saja jasad itu tabla daratuhu, kekuatannya menjadi hilang, wa tafna ansijatuhu wa khalaya, dan jaring-jaringnya bisa rusak, jaringan-jaringan tubuhnya bisa rusak, malam yatanawal qistahu, ya, selama dia tidak diberikan asupan, minal ghada, daripada asupan, daripada makanan yang cukup. Fajadirun birruh, maka demikian pula dengan roh, ayyakuna laha wada'an, dia memiliki suatu asupan atau konsumsi makanan, yamudduha bittaqati, yang dapat menyambung kekuatannya, ar-ruhiyati, kekuatan rohaninya,
kai tahtafidu bimuqamatiha, supaya dia itu terjaga kekuatannya, wa qaimiha, dan pendiriannya. Walaysa biba'idin, ya, dan hal serupa itu tidak jauh berbeda alallahi, daripada Allah, ayyakhtara min ibadihi, untuk memilih, min ibadihi, dari hamba-hambanya, nufusan, ya, hamba-hamba, laha, ya, nufusan laha, yang ia memiliki, min naqail jauhar, kondisi yang suci, wasalamatil fitrah, dan fitrah yang salimah, fitrah yang lurus, ma ya'idduha lil faidil ilahi, yang disiapkan untuk, yang siap untuk menerima emanasi ilahi, wal wahyi samawi, dan siap untuk menerima wahyu samawi, wahyu langit, wal ittisal, dan bisa tersambung, bil mala'il a'la, dengan alam yang lebih tinggi, liyulkiya ilaiha birisalatihi, untuk diberi, ya, birisalatihi, risalahnya, allati tasuddu hajatuhu, yang, ya, allati tasuddu hajatal bashar, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia, fi raqi wijdanihi, di dalam meningkatkan penemuan-penemuan hidupnya, wasumuwi akhlaqihi, dan keluhuran budinya, wastiqomati nidamihi, dan keistiqomahan, kelurusan, kekontinuitas di dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Wa haula'i, dan mereka adalah, hum, yaitu mereka, rusuluhu, adalah para utusannya, wa ambiya'uhu, dan para nabinya. Jadi maksudnya intinya adalah para nabi dan para utusan itu adalah orang-orang yang memiliki, ya, kejernihan jiwa, kebersihan jiwa, dan kesiapan untuk dan fitrah yang baik, fitrah yang salimah, ya, sehingga siap untuk menerima wahyu ilahi, emanasi ilahi, dan sebagainya. Wala gharabata, ya. Dan tidak ada hal yang aneh, fi ayyakuna hadal ittisal bil wahyi as-sami'i, di dalam keberadaan ketersambungan wahyu langit ini dengan manusia. Fannas al-yaum, ya, manusia pada hari ini, yushahiduna, mereka melihat, at-tanwim al-maunatisi, ya, suatu kegiatan hipnotisme. Ada di sini kita bisa melihat suatu kegiatan yang hipnotis, ya. Wa huwa yuwaddihu lahum anna ittisalan nafsi, dan itu menjelaskan kepada mereka, anna ittisalan nafsi, bahwa ketersambungan jiwa, al-insaniyati, jiwa kemanusiaan, bikuwatin a'la, dengan kekuatan yang lebih tinggi, minha, daripadanya, yuhdisu asarat, dapat menciptakan gejala, yuqarribu ilal afham, yang bisa mendekatkan kepada pemahaman, dakhiratal wahyi, ya, kejelasan wahyu. Haitsu yastati'ur rajul, di mana di dalam suatu hipnotisme itu seseorang laki-laki, yastati, mampu, ya, haitsu yastati'ur rajul al-qawi, di mana dalam kegiatan hipnotisme itu seorang laki-laki yang kuat, ya, qawiyul irada, haitsu yastati'ur rajul al-qawiyul irada, yang mana seorang laki-laki yang memiliki kekuatan, keinginan yang lebih kuat, mampu ayyatasallata bi iradatihi, untuk mempengaruhi dengan keinginannya itu, alaman huwa ad'afu minhu, kepada orang yang lebih lemah minhu, daripadanya. Fayanamu, maka karena pengaruh dari yang lebih kuat itu, orang yang lebih lemah itu, fayanamu, maka dia itu menjadi tidur, nauman amikon, dengan tidur amikon yang nyenyak sekali, wa yakunu rahnu isyaratihi, dan mengikuti isyarat-isyaratnya, wa yulakinuhu, dan
yang kuat tadi mentalkinkan, mendiktikan kepada yang lemah, ma yuridu, apa yang dia inginkan, fayajri ala qalbihi wa lisanihi, dan itu dapat berjalan pada hati dan dan lidahnya orang yang lemah. Wa idza kana hada fi'lul insan, dan jika ini adalah suatu perbuatan manusia bil insan terhadap manusia yang lain, fama dhannuka biman huwa ashaddu minhu quwwah, dan apa yang bisa kita kira-kira yang bisa kita pikirkan, biman huwa ashaddu minhu quwwah, dengan zat yang paling kuat daripada manusia, kekuatan itu. Eksposisi sekali ini, kita menjadi agak sulit menerjemahkannya ya. Nah, ini diambil dari kitabnya Muhammad Abduh ya, yaitu judulnya adalah An-Naba Al-Azim ya, An-Naba Al-Azim. An-Naba Al-Azim itu Sayyid Qutb, karyanya Sayyid Qutb. An-Naba Al-Azim Muhammad Abduh ya. Kemarin itu Muhammad Abduh kalau enggak. Wa yasma'un nas al-ahadisa, dan manusia telah bisa mendengarkan suatu peristiwa al-musajjalata, yang direkam, allati tahmiluha al-yaum ya, yang dibawa pada hari ini, maujatal asir, oleh gelombang eter, abiratal wahad wan najat, melintasi dataran tinggi dan lembah-lembah. Abiratal wahad, melintasi lembah-lembah, wan najat, dan dataran-dataran tinggi, wasuhul, dan melewati daratan-daratan, wal bihar, dan laut-laut ya. Sekarang ini kita bisa menyaksikan suatu peristiwa yang bisa direkam di belahan dunia yang lain ya, yang dibawa oleh gelombang eter, melewati lembah-lembah dan dataran tinggi, wasuhul wal bihar, dan melewati daratan-daratan dan lautan-lautan ya. Duna ru'yatin dawaiha, tanpa saling melihat dawaiha, di antara keduanya. Bal ba'da wafatihim, bahkan kita bisa melihat lagi ba'da wafatihim, setelah mereka wafat. Orang-orang yang sudah wafat, peristiwanya bisa dilihat masih hari ini karena direkam ya, dan disiarkan dari jarak jauh ya, melewati lembah-lembah dan melewati dataran tinggi, laut-laut, dan karena dibawa oleh gelombang eter. Nah, ini sebagai suatu bandingan dengan apakah mungkin wahyu itu bisa? Maksudnya begini, apakah mungkin itu wahyu itu ada? Nah, mungkin saja kita itu melihat gelombang sekarang, gelombang eter, gelombang radio, ionosfer, dan sebagainya. Apakah yang tidak mungkin? Orang dihipnotis saja sudah bisa, apalagi Allah bisa menghipnotis orang, kan bisa juga. Wa asbahar rajulani yatakhatabani fil hatif, dan kita juga melihat kejadian bahwa ada dua orang laki-laki yatakhatabani, dia berbincang-bincang fil hatif, dari sebuah gagang telepon. Kalau sekarang HP. Ahaduma fi aqsal masyrik ya. Salah satu dari di antara mereka fi aqsal masyrik, di ujung timur, wal akhar, dan di yang lain, pihak yang lain, fi aqsal maghrib, di ujung barat. Waqad yatara ayani, dan bahkan keduanya bisa saling melihat, ma'ahad takhatub di dalam perbincangan itu. Nah, sekarang ini kan bisa ada jaringan 3G, ada jaringan internet, untuk kita bisa bercakap-cakap dari ujung dunia. Bahkan bisa saling melihat, ada videonya, video call, WA. Wala yasma'ul jalisuna bijanibiha, dan orang yang duduk di sebelahnya, la yasma'u, tidak mendengar, bijanibiha, orang yang di sebelahnya, syai'an, sesuatu apapun, siwa aziz, kecuali dengungan, demingan, kadawin nahli, seperti suara lebah, alladhi fi sifatil wahyi, yang menyerupai
sifatnya wahyu, ciri-ciri wahyu. Wa ma minna laisa lahu hadisu nafsin, dan siapa kita yang tidak mengalami percakapan dengan diri sendiri, fi yaqdatihi, di dalam kondisi yang samar, au manimihi, atau di dalam kondisi bermimpi, yaduru fi khuludihi, yang berjalan di dalam pikirannya, duna ayyara mutakalliman amamahu, tanpa dilihat ya oleh orang tanpa dilihat siapa yang berbicara di depannya, ya, tanpa dilihat oleh orang yang sedang kita berbicara dengan orang, tapi di dalam diri kita itu bisa ngomong sendiri, padahal di depan ada orang lain. Nah, orang yang di depan kita tidak mengerti. Nah, itu sebagai perumpamaan wahyu. Hada wa wairuha, wa hada wa wairuha, hadhihi wa wairuha. Hal ini semua, wa wairuha, dan yang lain-lain, amsilatun, merupakan suatu percontohan, tufassiru, yang bisa menjelaskan, dimukulina, bagi logika kita, hakikatal wahyi, kenyataan adanya wahyu. Waqad syahadal wahyu mu'asiruhu, dan orang-orang yang mengalami zamannya, syahadal wahyu, dapat menyaksikan adanya wahyu itu. Wa naqala bitawaturi, dan dia itu mentransmisikan penyampaian wahyu itu bitawaturi, dengan cara yang mutawatir, disampaikan oleh banyak orang. Al-mustawfilu syurutihi, dengan mencukupi syarat-syaratnya, bima yufidul ilmi, untuk dikatakan sebagai suatu pengetahuan, al-qat'i, yang pasti, eksak, ilal ajyalil lahiqah, kepada generasi-generasi yang akan datang. Walamasat al-insaniyatu asarahu, dan manusia telah menyaksikan efek-efeknya, fi hadarati ummatihi, di dalam kebudayaan peradaban umat manusia, wa quwwati atba'ihi, dan kekuatan mengikutinya, wa izzatihim, dan kemuliaan manusia, ma istamsaku bihi, sejauh mereka itu berpegang teguh kepada wahyu itu, wan hiyari kayanihim, dan kehancuran keberadaannya, wa khudlanihim, dan wa khudlanihim, dan kehinaan mereka, ma farratu fi jambihi, selama mereka itu melalaikan, fi jambihi, ma farratu fi jambihi, selama mereka melalaikan, fi jambihi, ma farratu fi jambihi, selama mereka melalaikan apa yang ada di sampingnya, wahyu yang diterimanya, mimma la yada'u majalan, ya, selama dari apa-apa yang tidak bisa ditolak, disyaki oleh keraguan, fi imkanil wahyi, bahwa kemungkinan adanya wahyu, wa subutihi, dan ketetapan wahyu, wa daruratil audati, ya, dan keniscayaan kembalinya manusia ilal ihtida, untuk meminta petunjuk, bihi, dengan wahyu itu, itfa'an, ya, untuk menyirami, untuk menyirami lidzoma, kehausan an-nafsi, kehausan jiwa, bimasalihi al-ulya, dengan nilai-nilai luhurnya, wa qaimihi ar-ruhiyah, dan kesegaran rohani. Walam yakun rusuluna sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah awwal rasulin, orang pertama, utusan pertama, uhiya ilaihi, yang menerima wahyu, akan tetapi auhallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, auha, mewahyukan, ila rusuli, kepada para utusan, qoblahu, sebelumnya, bimislima uhiya ilaihi, dengan apa yang serupa dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, wa bima uhiya ilaihi, dengan apa yang diwahyukan ilaihi, kepadanya,
Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 163 sampai 164 dikatakan, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Gitu ya. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan ilaika kepada kamu Muhammad, kama auhayna sebagaimana kami wahyukan ila Nuhin kepada Nuh, wan nabi dan para nabi min ba'dihi setelah Nuh itu, wa auhayna dan kami wahyukan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ismail wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wal asbat dan para cucunya Ibrahim, para patriark, wa Isa dan juga kepada Isa, wa Ayyub dan Ayyub, wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, wa ataina Dawud zabura dan kami berikan Dawud kepada Daud zabura, kitab Zabur, Zalam. Wa rusulan qad qasasna dan utusan-utusan qad qasasna yang kami telah ceritakan kepadamu tentang mereka, alaika kepadamu, wa rusulan lam naqsushum alaik dan utusan-utusan yang kami tidak ceritakan mereka alaika kepada kamu, wa kallamallahu taklima dan Allah telah berbicara kepada Musa taklima dengan benar-benar bicara. Ya. Falaisa hunaka fi nuzulil wahyi. Tidak ada di sana fi nuzulil wahyi, di dalam turunnya wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma yad'u ilal ajab, apa yang menakjubkan. Walida angkarallahu alal uqala, dan oleh karena itu Allah mengingkari, menolak alal uqala'i kepada orang-orang yang cerdas, hada hal ini fi qaulihi, di dalam firman-Nya, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladina amanu allahum qadama sidqin inda rabbihim. Akana linnasi ajaban, apakah aneh bagi manusia, an auhayna untuk kami wahyukan ila rajulin kepada seorang manusia, minhum di antara mereka, an anzirin nas untuk mereka itu diperingatkan, untuk mengingatkan manusia, wa basyiril ladina amanu dan memberi kabar baik kepada orang yang beriman, annalahum qadama sidqin, bahwasanya bagi mereka qadama sidqin inda rabbihim, ya, dia datang dengan kebenaran inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Qalal kafiruna, orang-orang yang kafir berkata, inna hada lasahirun mubin, bahwasanya orang ini adalah lasahirun, nabi ini adalah penyihir, mubin yang nyata. Yunus ayat 2. Oke. Saya kira sampai di situ dulu ya. Semoga ada manfaatnya dan kita dapat mengambil suatu intisari daripada apa yang saya jelaskan ya. Insyaallah besok akan kita mulai lagi tentang penjelasan tentang makna wahyu. Nah, kita akan membahas itu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.